Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azmi Iskandar. Indahnya dakwah episode hari ini, dahi hitam tanpa sujud. Semoga bisa menambah hasanah keilmuan kita. Stay at home. Selamat menyaksikan. Allahu Akbar. Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Kang, Iya. Apa kan? dari mana? Dari Jakarta. Ini dari Jakarta. Kenapa? Kang, kok jidatnya hitam gitu? Ya hitam lah. Iya ya Kang, itu kenapa ya Kang ya? Karena sering sujud. Aneh sering sujud begini Oh, jadi sujud jadinya kayak iya. gitu. Sujudnya di batu ya? Ya enggak lah. Aneh itu sujudnya ya pastinya di sejadah. Nggak mungkin di masa di batu gimana? Paling sejadahnya kotor paling Mas. Ya, Suci enggak. aja dulu Mas, kali aja kotor. Enggak. Aneh tuh sujudnya di sejadah. Rata. Makanya timbul seperti ini. Saya aja rajin ibadah nggak kayak gitu mas. Berarti kurang khusyuk ente. Ya udah usul mas. Harus Sini kan mas ya. Hah? Enggak begitu. Aduh, Bang, jatuh kan. hati-hati Kang. Hati makanya kalau mau praktekin tuh enggak begitu. Kalau mau hitam itu harus khusyuk, jidatnya rata. Insya Allah bakal begini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Masya Allah. Sehat kalian semua? Ya, alhamdulillah sehat. Oh, ini Mas Ilmi tambah sehat aja. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Dengar-dengar lagi puasa Daud ya? Iya Kang. Apa udah selesai sekarang? Udah selesai sekarang. Alhamdulillah, Masya Allah. Mas Asli gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Kalau Mas Paki? Baik. Alhamdulillah. Mas Sofa? Alhamdulillah sehat walafiat Tat. Ini ada apa sih kok rame banget sih? Ini Dengar-dengar jidat dari dalam. masalah jidat doang aja permasalahin orang kita. Jidatnya hitam masuk dipermasalahin. Saya juga bingung. Ntar dulu. Gimana? Permasalahannya di mana? Jadi saya lagi tegur sapa. Tiba-tiba Mas Asmi itu nunjuk ke jidat saya hitam. Saya bilang kan ini kan karena sholat, khusyuk sholat begini makanya gitu. timbul jidat hitam. Saya Heeh. aja nggak sampai hitam gitu tak rajin sholat. Ente kurang khusyuk makanya. Bentar. Ente jangan santai Ya dulu aja. enggak, maksudnya Di depan kurang Ustadz khusyuk. nih. Kayak Oh, gini, iya. gini. Yang namanya perselisihan pendapat pasti itu ada. Tapi yang setahu saya, yang namanya tanda khusyuknya sholat itu nggak harus ditandai dengan hitamnya jidat, jadi gitu. Beginilah Ustadz yang bener lah. Oh Itu itu. Iya. Enggak begini, yang bener tuh khusyuk tuh begini. Enggak ada hitamnya sih enggak. Oh. Iya. Nah, ini rajin sholat tapi nggak kayak Iya, penjara. berarti kurang khusyuk. Pokoknya khusyuk tuh begini Yaudah, kayak saya. yaudah, gini Begini. aja, gini aja. Dia salah itu Ustadz. Udah, Belajar mana makanya. udah dulu. Begitu. Santai Gini dulu aja. Bang, santai dulu. Ini itu kan Abah Yai sedang sholat ba'diyah. Oh iya. Mungkin lebih bagusnya, lebih baiknya
kita langsung tanyakan aja ke beliau. Gimana, setuju nggak? Ya, Setuju. boleh, boleh, Oke, boleh, boleh. baik. Oke, Kita oke yuk. lah. Biar ente semua tahu. Yuk. Ya, langsung aja yuk. Ya, ada apa susah? Ini Abah, mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu Abah. Tadi ba'da sholat ini ada beberapa anak-anak itu ada sedikit pertanyaan yang mungkin masih membuat kita bingung sama bimbang Abah. Perihal bentuk warna hitam dalam kening itu apakah bisa disebut sebagai tanda khususnya sholat Abah? Menurut pendapat Abah seperti apa? Iya. Ini masih di sini. Ini juga tadi ikut pembahasan. Iya, ini Hah? Abah sama aja. Iya, santri kecil biar alim nanti ya. Ini Jadi- apa? Yang ini. Namanya siapa? Mahfud, Abah. Mahfud. Mahfud dari mana? Dari Jakarta. Dari Jakarta. Iya. Masya Allah. Senang ibadah ya? Alhamdulillah senang, Abah. Alhamdulillah. Terus dengan siapa tadi mujadalahnya? Dengan ini ya. Oh, Kang Zufir. Dengan siapa? Oh, Mas Azmi, sama apa? Mas Silmi. Sudah kalau begitu diajak semuanya saja untuk berdialog. Sini semuanya gabung untuk berdialog. Siapa tahu ada ilmu yang bisa kita petik hikmahnya dengan kejadian ini. Hari ini kita dapat ilmu yang manfaat barokah ini. Ini tadi Nak Mahfud meyakini kalau tandanya orang yang khusyuk itu adalah sebagian tanda-tandanya dari dahi yang berwarna hitam karena khusyuknya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Nak Mahfud tahu nggak ayat yang menerangkan tentang atharus sujud di Al-Quran? Atau ada yang tahu nggak ini? Surat apa? Aku tahu. Hei, Surat Al-Fat ayat 29. Masya Allah, Masya Allah, calon hafizul Quran. Alhamdulillah, benar itu Mas Maki. Surah Al-Fat ayat 29. Pendapat yang pertama menerangkan atau menjelaskan bahwa yang dimaksud innama wadhi'a sujudihim kal qamari lailatal badri. Artinya apa? Bukan wajahnya atau bukan tubuhnya, melainkan tempat yang digunakan untuk bersujud. Besok di yaumil kiamah tempat tersebut akan bersinar seperti sinar bulan purnama di Lailatul Qadar. Itu yang pertama, pendapat yang pertama. Jadi satu, bukan terletak pada wajah maupun di tubuh. Adapun pendapat yang kedua terkait tentang min atharis sujud adalah waqila huwa safratul wujuhi min sahril laili. Artinya apa? Yang dimaksud dalam ayat tersebut menurut sebagian ulama adalah wajah yang nampak lesu. Atharis sujudnya terlihat dari wajah yang nampak lesu. Nampak lesunya sebab apa? Sebab qiyamul lail, lelah di dalam qiyamul lail. Jadi begitu, jadi bukan ada hitamnya di dahi merupakan tanda-tanda dari khusyuknya sholat. Mereka orang-orang dapat diketahui tanda-tanda sujudnya, nampak lesu di pagi harinya karena ibadah, di malam harinya sujud kepada Allah. Begitu, itu pendapat yang kedua. Jadi bukan pada dahinya yang hitam gitu.
Gitu. Lah, nampak di sini Mas Azmi nampak letih lesu pada saat ngaji. Saya nggak pernah marahin dia. Gitu. Berhusnudzon kita, baik sangka kita. Mungkin semalam murid-murid kita habis capek tahajud qiyamul lail sampai 200 rakaat. Jadi belajar kita husnudzon billah wa husnudzon bin nas. Begitu pendapatnya yang kedua. Dahinya yang hitam. Gitu. Lah, nampak di sini Mas Azmi nampak letih lesu pada saat ngaji. Saya nggak pernah marahin dia. Gitu. Berhusnudzon kita, baik sangka kita. Mungkin semalam murid-murid kita habis capek tahajud qiyamul lail sampai 200 rakaat. Jadi belajar kita husnudzon billah wa husnudzon bin nas. Begitu pendapatnya yang kedua. Adapun pendapat yang ketiga adalah orang yang nampak sakit padahal sesungguhnya tidak sakit. Itu karena faktor lelahnya untuk qiyamul lail. Di sana kemudian disebutkan walaisal muradu ma yasna'uhu, yang dimaksud dari kata atharus sujud tersebut bukanlah apa yang ada di dalam jubhah, di dalam wajah mereka, bukan apa yang terdapat di dalam wajah mereka. Melainkan dari 3 pendapat tadi. Oh, jadi gitu ya, Bah. Oh, kalau gitu gimana Mas Azmi? Apakah sudah jelas? Kalau saya alhamdulillah udah paham sih. Gimana tuh sih Mahfud? Gimana sih Jadi kalau Mahfud? kata guru saya yang dulu tuh kayak begini tuh orangnya khusyuk begini. Dengerin tentang apa tadi. Makanya Mohon maaf ya, Bah. ya, Masih baru Ya, jadi ya, ya. begini. Di dalam banyak hadis, literatur hadis yang menyebutkan bagaimana min sifati salatil lail Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kalau salat qiyamul lail seperti yang banyak hadis yang mu'tabarah yang kita dengarkan, salatnya beliau Masya Allah sepanjang malam beliau salat, sepanjang malam. Di satu riwayat disebutkan beliau salat tahajud itu 13 rakaat. Dan sujudnya beliau biqadri khamsina ayatan, dengan kira-kira membaca 50 ayat. Artinya betapa lamanya sujud beliau di dalam satu sujud. Dikalikan 13 rakaat, satu sujud beliau begitu lamanya. Sekarang saya tanya, kalau Rasulullah itu sholatnya di dalam banyak riwayat mengatakan bahwa sampai kaki beliau bengkak,
apakah bisa dikatakan setiap orang yang kakinya bengkak adalah sholat malamnya kayak Rasulullah? Wah, bukan, itu mungkin karena jatuh dari tangga kan bisa jadi, Pak. Iya kan? Iya, benar itu. Dari tangga Benar itu. jatuh kemudian bengkak bisa jadi. Kalau kemudian memaknai hadis tersebut man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum secara tekstualnya saja, maka berarti siapa yang menyerupai suatu kelompok dia adalah merupakan kelompok tersebut. Kalau begitu setiap orang yang menggunakan jubah berarti ulama. Nanti dulu jangan dimaknai begitu. Padahal di Mekah itu supir angkot juga pakai jubah. Abu Jahal juga jubahan. Begitu Nak Mahfud ya. Oh gitu. Gimana Nak Mahfud? Apakah ada pertanyaan lagi buat Abah? Nggak ada sih, cukup. Udah paham. Beneran udah paham. Benar, udah paham. Terus setelah ini langkah apa yang mau kamu berbuat? Coba ya aku siang sentuh. Ya, tidak tahu. Kenapa Nak Mahfud kok dihitam-hitamkan? Ikut-ikutan aja, Pak. Oh ikut-ikutan, Allah ya Rahman. Kita bersyukur kepada Allah masih diberi kesempatan untuk bersujud kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga hal seperti ini menjadi ilmu yang manfaat bagi kita semua. Dan Allah yakum ajma'in. Mohon maaf Ustaz Syarif dan semuanya anak-anak, moga-moga ilmu yang manfaat. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu dari Abah tadi semua. Allahumma sholli ala